Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih Ikhwan Akhwat masih bersama Rasil TV dan Radio pada sore hari ini. Kami akan segera ke SMS yang sudah Anda kirim terkait dengan topik bahasan kita, bahwa anak-anak buah hati kita harus kita jauhkan, harus kita jaga dan hindarkan dari arena yang panas. Baik, dari hamba Allah Pak Ustadz, mohon bimbingannya. Anak kami kelas 7, berarti SMP kelas 1 ya Ustadz, masih tidur bersama dengan kami ayah bundanya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidur bersama ayah bundanya tidak apa. Tapi yang saya maksud kalau dia sudah punya kamar sendiri atau bermain bila ada kakak-kakaknya yang wanita, itu boleh saja tapi dibatasi. Jadi dia tidak ikut main boneka-boneka, masak-masak atau lainnya. Dia main sebagaimana anak laki-laki itu. Sebab dari mulai budaya itulah segalanya bisa berkembang. Begitu juga tidur dengan ayah ibunya tidak apa-apa. Tapi nanti udah agak besar ya, dia hanya kamar sendiri lebih baik. Tapi kamar anak-anak lebih baik pada zaman sekarang ini tidak perlu ada kunci. Biar aja terbuka. Tapi kita juga kalau masuk ketuk lah, kita hormati hak dia. Tapi kita bisa kontrol kapan mau. Kemudian dari kecil mainnya itu sudah diarahkan. Anak laki itu ya main anak laki agak kejantanan. Anak perempuan ya main rumah-rumah, masak-masak dan seterusnya, jahit-menjahit. Nah, itu dia jadi tetap feminin. Anak laki tetap jantan ya. Gagah gitu maksudnya. Dari mulai juga gaya potongan rambut ya. Enggak haram, saya juga enggak haram. Ada di sini seniman kita yang selalu bikin potongan rambutnya tuh aneh-aneh, ya. Tapi kan ini kalau dia sendiri tidak apa-apa, tapi ini kan ditiru oleh anak-anak, dia dijadikan idola. Pertama memang itu potongan rambut yang ditiru tidak haram, kelihatannya tidak berbahaya, tapi kalau anak itu sudah berani meniru seperti itu, besok-besok dia akan tiru yang lainnya, perbuatan dari orang itu. Itu yang kita harus cegah juga. Memang asalnya yang tidak haram, tapi lama-lama dia ikuti terus kalau sudah dijadikan idola. Ada yang sampai pakai besi di telinga dan sebagainya. Jadi budaya di kita ini udah paling baik di Indonesia ini. Kita pertahankan adat istiadat yang baik, budaya yang baik. Dalam syariat Islam, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama kita, dengan agama Islam itu menjadi bagian dari hukum Islam. Bagian dari Islam tidak diberantas. Ya, mengenakan peci itu budaya, tidak apa-apa, bagus sekali dipakai itu. Apa saja budaya itu kita hormati. Semua bangsa menghormati budayanya, tidak perlu kita harus meniru budaya luar, meremehkan budaya negeri sendiri, tidak bisa. Bangsa yang baik itu bangsa yang menghormati sejarah, menghormati budaya, selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, tidur itu tidak apa-apa, tapi nanti ya asal jangan terlalu manja ya. Tidak apa-apa, tidak disalahkan, boleh. Insyaallah. Baik, selanjutnya dari Pak Wid di Depok. Assalamualaikum Ustadz Zen. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang suka sesama jenis, padahal jelas di dalam agama Islam, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Bagaimana dengan yang tadi? Tolong pencerahannya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dimulai sudah dewasa ya. Jadi kita mesti mulai juga dari masih bayi, masih anak-anak. Sebenarnya di Islam tidak mau adanya jenis ketiga. Varia atau apapun namanya. Laki ya laki, wanita ya wanita. Misalkan ada dari lahir memang sudah berkelamin dua misalnya. Itu nanti kalau sudah umur berapa tahun, ahli jiwa lebih tahu, dipelajari miringnya lebih banyak wanitanya apa lebih banyak prianya. Kalau lebih banyak prianya diputuskan dari saat itu juga dia pria. Kalau banyak wanitanya diputuskan saat itu juga dia wanita. Tidak boleh dibiarkan sampai dewasa. Jadi sebenarnya tidak ada waria di Islam. Karena dari kecil sudah statusnya sudah ditentukan. Nah, ada yang sekarang ini bukan asli.
dibuat-buat lah, dibikin-bikin dan ketularan dari yang dibuat-buat tadi. Kita sesalkan TV itu sering menampilkan penyiar-penyiar atau pembawa acara itu yang sikap seperti itu, mempermainkan seperti itu, mempermainkan seperti waria itu tidak baik. Akhirnya anak-anak yang nonton itu meniru-niru, itu jadi tambah banyak jumlahnya sekarang. Dia tidak banyak, sedikit sekali, cuma bertambah. Jadi kita harus tidak membenarkan adanya itu. Dan sejak dini di rumah-rumah bila ada yang seperti itu dari kecil sudah diputuskan dia pria ya wanita. Minta pendapat ahli jiwa, para ahli-ahli itu. Tidak boleh dibiarkan sampai besar. Nah yang buat ini, yang palsu ini ikut-ikutan itu penyakit jiwa. Peniru pertamanya, bukan asli. Setelah dewasa dia baru atau umur berapa dia bikin sendiri karena pengaruh atau ketularan. Ini yang tidak baik, gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kita musuhin, dah. Dia punya hak hidup layak, dia punya hidup terhormat. Kita malah justru sayang kepada dia, kepada mereka itu. Pilihlah pria atau wanita, jangan dibiarkan seperti itu. Tapi kalau memang asalnya pria ya prialah, ya. Yang wanita ya wanita lah. Seperti itu, kasihan juga dia nggak punya tempat antri, tidak bisa diperlakukan seperti orang lain. Saya katakan tadi toilet juga nggak ada pria ada wanita, dia mau masuk di mana? Nah itu jadi nggak usah. Dan hak Anda tidak mendapat hak. Kalau itu diberikan bukan hak itu, malah penistaan, diejek, dibuat mainan, itu nggak boleh. Mereka sama seperti kita, manusia terhormat, bisa hidup layak, harus diberi haknya sebagai bangsa. Tapi haruslah dia menghargai juga negeri ini. Dia juga harus menghargai mayoritas dari penduduk negeri ini dong. Jangan melawan arus kalau meminta diberi hak dan disayangi ya. Hiduplah seperti orang-orang lain. Berhak itu bukan berarti melawan arus. Berhak itu bukan berarti menginjak-injak hak orang lain. Anda kerjakan hak Anda, ambil hak Anda, tapi hormati hak orang juga. Begitu. Jangan nantang gitu malah belak-belakan gitu. Kalau mau sembunyi-sembunyi masalah lebih baik. Ya jelek itu, cuma mendinglah masih mau menghormati orang. Tapi kalau sudah terang-terangan lagi itu kan berarti menantang, meremehkan mayoritas yang banyak. Bagaimana Anda bisa disayang kalau Anda tidak menyayangi yang lain? Bagaimana Anda bisa dihormati kalau Anda tidak menghormati hak yang lain? Hormatilah hak orang banyak ini, Anda pun akan dihormati. Seperti itu saja. Ya, Anda punya hak hidup, tapi orang lain juga punya hak negeri ini. Budaya negeri ini pun harus dihormati. Anda hidup di negeri ini, hormati dong budaya negeri ini. Cintalah pada negeri ini, cintalah pada bangsa ini. Bukan seperti itu melawan arus. Tidak bisa. Minta hak tapi hak orang lain juga harus dijaga. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali. Pak Ustadz, ini saya baru saja dengar di medsos ada Ustadz yang menyatakan bahwa wanita yang keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, mencari uang tambahan, hukumnya haram. Mohon pencerahannya Ustadz, benarkah demikian? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz berfatwalah yang wajar, yang benar, bermusyawarah dengan ustadz yang lain. Jangan membuat resah. Itu mencari nafkah itu boleh. Memang diwajibkan pada pria, tapi wanita juga. Bukankah Siti Khadijah berdagang? Bukankah Siti Hajar mencari nafkah? Sa'i itu apa? Cari nafkah simbolkan mencari air. Dia bukan mencari tempat di mana Allah meletakkan rezeki untuknya. Kita bekerja dan berdagang itu menjemput rezeki, bukan membuat rezeki. Ya, wanita itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau pekerjaannya itu merusak kewanitaannya. Kurang bagus, misalnya wanita kerja jadi kuli truk itu angkat batu kali, angkat pasir. Itu tidak wajar. Atau wanita narik becak atau naik pohon kelapa, ya tidak. Dia diberi pekerjaan sesuai dengan kodratnya, jadi guru, pedagang yang ringan, menjadi suster dan sebagainya itu. Yang orang laki juga agak sulit melakukannya. Di sini saling butuh. Wanita bisa menjaga bayi nangis sakit-sakit bangun terus, ibu bisa. Pria tidak bisa, tapi pria bisa naik genteng, betulkan bocor, kan gitu. Jadi saling melengkapi Tuhan ciptakan pria dan wanita ini. Gitu. Jadi membantu kerja boleh saja, tidak ada dalilnya. Kalau memang tidak boleh, bagaimana itu dengan Siti Khadijah yang berdagang bersama Nabi lagi? Siti Hajar ambil air dan banyak lagi riwayat-riwayat lain. Ya janganlah mengada-ada, nanti masyarakat jadi resah.
Sikit-sikit haram, semua sulit. Jilbab mau dilabelkan halal, bagaimana itu? Yang harus diperiksa label halal haramnya itu makanan. Uang tuh rezeki halal apa haram itu bahaya masuk ke badan. Kalau jilbab nempel gitu, udah pakai udah bagus lah, nanti lebih sempurna. Jadi label-label halal ini juga aneh. Hanya kan itu berlaku sebenarnya hanya 2 tahun, tapi di sini sampai kiamat itu. Seharusnya kan walaupun sudah ada label halal dikontrol juga, belum dia bisa rubah itu produk-produknya itu. Nah, dan kalau yang memberi label halal itu juga harus kontrol terus. Periksa itu restoran-restoran, makanan-makanan, campur ini, campur itu. Bukan hanya asal memberi label, seperti itu. Terus beres, terus halal. Belum tentu kalau dirubah lagi produknya kan bisa juga. Harus berlaku sementara, bikin lagi. Nah itulah. Jadi lebih baik menyadarkan umat ini. Banyak umat ini yang baik, yang hati-hati, tidak mau makan yang haram. Itulah yang benar. Yang penting tuh rezeki dulu. Kasih label halal pada rezeki masing-masing. Uangnya dari mana itu? Uang halal apa uang haram? Apa dari mana? Itu yang paling penting masuk ke badan, ke darah daging itu. Jilbab nanti dulu lah. Makanan makhluk itu. Insyaallah. Baik. Saya ingin sekali juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di Batam, di Pontianak, di Semarang, dan di Sukabumi yang sudah turut menyiarkan acara ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ma'ruf dan juga sahabat-sahabat lain yang mengirimkan SMS baik lewat WA, juga yang sudah mengucapkan terima kasih Rasil karena acaranya menggugah. Oh ya, juga terima kasih untuk Yusuf, Rian, dan juga Zain yang sudah membuat acara ini berlangsung dengan baik. Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali dengan keraguan nih. Gimana sih di dalam Quran dikatakan bahwa sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kenyataannya banyak orang yang sholat tapi maksiat. Jadi sholat yang bagaimana dong yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, sholat itu bisa menumbuhkan suatu perasaan jijik terhadap yang keji dan mungkar. Itu akan tumbuh. Terus saja tentu melalui proses ya. Ditambah mungkin telah berapa kali sholatnya itu. Ada sholat sekali pertama tumbuh berapa persen. Sholat terus, tambah lagi sholat sunnah, sholat tahajud malam. Insya Allah itu membuahkan hasil yang baik. Apalagi ditambah lagi sholatnya khusyuk. Artinya melakukan sholat itu bolehlah baru-baru ini terpaksa lama-lama itu menjadi senang. Biasa mungkin sholat tahajud 2 rakaat sudah tidur lagi, nggak apa-apa. Nanti tambah 4 rakaat, 2 kali salam, tambah lagi, nanti nambah terus itu. Pertama kita baca Yasin itu sekali juga letih gitu kan. Lama-lama baca aja surat apa kayak boleh semua. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran ya. Baca lagi, nanti seneng. Berasanya kok sebentar aja gitu. Bisa baca berapa puluh loh sekali duduk kalau sudah terbiasa. Sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi gitu boleh. Sholat sunnah itu baca Fatihah. Sunnah ini ya. Baca surahnya boleh banyak-banyak, nggak apa-apa. Bukan sholat wajib ya, sholat sunnah boleh. Misalnya baca Fatihah, sholat tahajud tuh ya, waktunya mungkin dari jam berapa, jam 2 apa jam 3. Baru-baru boleh 10 menit, 20 menit, nanti nambah sendiri tuh. Kalau pekerjaan sudah dilakukan sering itu menjadi senang, menikmati nanti lama-lama. Bahagia gitu, hati tuh berbunga-bunga ketika sholat berasa menghadap Allah, dekat sama Allah. Anda bisa jadi soleh atau soleha itu kan Allah yang tarik, berarti Allah sayang. Allah sayang, kalau disayang itu ditarik, mendekat dia, cinta padanya, senang sholat, senang berbuat baik, itu dapat nanti. Itu taufik namanya. Tapi kita melangkah dulu, kita mulai dulu, nanti Allah bantu. Terus saja dulu, paksakan diri, sholat sunnah, baca Quran, 5 ayat, baca kan lama-lama menjadi senang, baca Qurannya tidak mau berhenti, keenaan, itu. Sholat malam juga begitu. Dipaksa dulu, lama-lama menjadi senang, menjadi nikmat. Kenapa lama betul? Ya dia menikmati kok. Menikmati lama-lama itu. Tidak ngantuk pun dia jadi senang juga. Makanya pertama dipelajari, nah nanti kalau sudah itu akan tumbuh perasaan jijik di hati. Jijik terhadap munkar itu. Nggak seneng aja begitu. Tumbuh sendiri nanti, di hati ada. Itu yang tadi pertanyaannya, sholat saja terus. Usahakan khusyuk.
ya khusyuk separuh udah bagus lah ya. Kita manusia juga. Tapi dengan terus memaksa diri sholat buat baik, tumbuh di sini apa yang dikatakan tadi, jijik terhadap rijis dan munkar. Sudah nggak suka lagi, sudah nggak suka. Dia sukanya baik-baik saja. Tumbuh di hati itu, sholat saja terus. Fungsi sholat luar biasa. Dan ingat, kita sholat itu apa? Menghadap Allah. Kenapa menghadap Allah? Yang gerakkan kita untuk sholat siapa? Allah. Kenapa? Dia tarik kita, dia rindu, ingin bincang-bincang dengan kita. Gimana tuh? Terindu Allah, dia cinta sama kita. Coba deh, ibu bapak sayang nggak sama anaknya? Cinta nggak? Cinta. Ibu bapak bikin nggak? Nggak bikin kok, begitu sayangnya. Allah tuh pencipta loh. Bikin, disayang, di perut ibu dihanterin makanan, diinfus ya. Lahir sudah disediakan susu. Sayang betul dia. Kalau dia sayang tuh rindu. Ibu hanya melahirkan, Allah tuh pemilik. Rindu dia, sayang betul, sayangnya serangit itu. Beneran. Maka diwajibkan sholat agar kita datang menghadap ke dia. Dia nggak butuh sebenarnya, tapi dia rindu. Dan kita lebih rindu lagi. Kita yang butuh pada Allah. Sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kebutuhan. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali. Pertanyaan dari 92511 sekian. Pak Ustadz, jelas seorang laki-laki yang kemudian menjadi perempuan dipanggil Ustadz Hajah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlanjur ya. Dia terjadi seperti ini. Seharusnya kalau dari awal cara Islam dari masih kecil tidak akan terjadi. Ini memang sudah satu kesalahan kita semua lah, termasuk ustadz-ustadz semua ini, kiai-kiai. Kenapa tidak dijelaskan bahwa bila lahir dalam keadaan seperti itu bawa ke psikiyatri, ke ahli-ahli jiwa, ditentukan ya laki ya perempuan. Bukan setelah tua begitu. Setelah dewasa ya sudah terlanjur. Saya juga bingung menjawabnya, sudah terlanjur. Tapi ya sudah, semoga Allah mengampuni dan memaafkan. Ya, dia berbuat baik, ya itu urusannya pada Allah lah. Kita hanya berdoa saja, jangan menghukum ya. Kita hanya berdoa, insya Allah semua menjadi baik, dapat hidayah semua. Kita terlindungi dari hal-hal seperti itu, anak cucu kita juga terlindungi. Allah jaga semuanya, insya Allah menjadi soleh dan solehah. Ya, insya Allah. Baik, pertanyaan terkait topik hari ini, Ustadz. Kalau anak, adik atau keluarga kami memiliki orientasi seksual yang tidak normal, haruskah diruqyah atau harus dibawa ke dokter ahli syaraf yang dapat meluruskannya kembali? Atau kami menyerah karena ini takdir Allah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah tidak mentakdirkan apa-apa yang dia larang. Apa-apa yang tidak baik. Jadi bukan takdir ya. Kelalaian kita semua. Seharusnya dari kecil ditentukan. Ya laki, ya perempuan begitu. Kalau ada kelihatan ke sana, kalau yang normal enggak lah. Nah, kedua, dia boleh bawa ke ahli, diobati silakan, diruqyah juga silakan. Ruqyah di rumah sendiri bisa ajak sholat, ajak baca Quran. Kalau dia belum mau, kita yang sholat, kita yang baca Quran, letakkan air di depan kita itu yang kita baca tadi, insya Allah itu mukjizatnya Al-Quran pindah ke situ, ke air itu bersenyawa ya, diberi minum. Tentu sering-sering lah, tanpa dia tahu boleh juga. Itu ruqyah juga, kita sendiri bisa ya, baca-baca depan dia atau di air tadi, atau baca lagi terus seperti itu di rumah, baca Quran semuanya. Insya Allah itu dari nilai-nilai baik dalam Al-Quran itu masuk dalam air atau di tubuhnya, jiwanya, di akalnya semua bisa itu. Itu luar biasa Al-Quran itu. Syifa di Quran disebut. Allah turunkan Al-Quran juga syifa, furqan, hidayah, pembanding antara baik dan buruk. Juga syifa, penawar, obat Al-Quran itu. Jadi silahkan saja ke ahli-ahli, ke dokter, ke ahli, semua itu boleh. Tapi keluarga di rumah itu yang punya peranan bisa membantu memulihkan dia. Lihat dia itu asalnya apa, sebenarnya kemana gitu kan. Kembalikan fungsinya itu. Sebagai pria atau sebagai wanita yang sebenar aslinya. Nanti itu ahli-ahli itu tahu ya, dokter apa semua itu tahu, ikuti saja. Kita bantulah. Jangan dihina, jangan ditertawakan, jangan diejek. Dia manusia sama seperti kita, terhormat. Insyaallah
berdoa dan usahakan dia menjadi orang baik, soleh atau solihah. Itu kita tidak menghukum, kita semua tidak disuruh menghukum, tapi disuruh berdakwah, disuruh memperbaiki, disuruh membantu, disuruh berbuat baik, memberi kasih sayang. Dengan kasih sayang, insya Allah semua bisa jalan dengan baik. Tanpa cinta tidak ada yang menjadi baik. Pejabat, anggota DPR, menteri siapapun, kalau tidak ada cinta tanah air, tidak ada cinta tanah air, sulit dia untuk berbakti kepada tanah air. Ya, beragama begitu, sholat. Tidak cinta Allah, sulit untuk khusyuk. Tidak cinta Nabi Muhammad, tentu juga tidak bisa membela agama. Jadi di sini semua hukumnya cinta. Suami bisa memperbaiki rumah, cinta. Istri bisa memperbaiki rumah, cinta. Anak pun demikian. Cinta itulah segala-galanya. Punya sedikit saja udah bagus itu. Tapi kalau di hati tidak ada cinta sama sekali, semuanya rusak. Ya, tentara, polisi, pejabat, semua cinta tanah air. Rakyat pun cinta tanah air. Itu kan harus. Dan cinta rumah, keluarga di rumah, cinta famili, kan begitu. Tanpa cinta tidak ada yang bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi kebencian, ya lebih susah lagi. Begitu kita lebih baik belajar menanam cinta, mencintai di hati itu. Kebencian dibuanglah. Tidak ada baiknya benci itu. Kebencian tidak ada. Kebencian itu jalur panas itu, ke neraka nanti ujungnya. Jalur cinta itu jalur kasih sayang, jalur amal soleh, jalur iman. Terutama yang paling dicintai Allah, baru lainnya. Insyaallah. Baik, saya lanjutkan kembali. Ustadz, mohon maaf di luar konteks. Suami saya dan saya sudah menikah 28 tahun. Selama ini suami sering sekali berselingkuh dan puncaknya dia menikahi TKI dengan nikah kontrak. Kemudian menceraikan istri mudanya ini melalui SMS. Pertanyaan saya, bagaimana? Saya sebagai sesama wanita, meskipun itu madu, saya merasa kok cerai cuman sama SMS. Saya cuma bilang, sudah yang menikahnya juga cuma kontrak kok. Saya mohon penjelasan karena saya takut keluarga kami jadi berdosa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ibu baik, seorang ibu ya. Ibu baik, niat baik, ada kasih sayang juga. Itu alhamdulillah ibu berhati baik. Kemudian itu biarkan saja urusan suami, biar dia yang menyelesaikan. Itu memang niat ibu baik, tapi kan dialah yang melakukan itu, biarlah urusan dia. Ibu doakan saja, jaga hubungan ibu dengan suami agar tetap baik. Jangan karena itu nanti jadi ribut juga, jangan. Nanti sudah baik, insya Allah itu suami bisa menjalankan kewajibannya bagaimana baik. Dia sudah terpisah ya sudah, tapi janganlah dibiarkan. Tentu dia bisa berikan waktu iddah itu beri nafkah ya. Tapi itu kawin kontrak saya nggak ngerti tuh bagaimana maksudnya itu, tapi ya sudahlah, mungkin dia nikah, tetap setelah berpisah dia berikan berikan uang nafkah selama iddah, itu yang wajib. Nah ibu tidak membuat hukum ya, nasihati suami boleh, tapi menurut saya lebih baik ibu jaga kerukunan ibu dengan suami ibu, jaga rumah tangga dengan baik, itu lebih wajib bagi ibu. Tentang wanita itu urusan suami dengan dia. SMS dengan dicerai lewat SMS, bagaimana hukumnya Ustadz? Pertanyaan tadi 2 kali dikirim. Ya karena dia nikahnya itu kontrak ya sulit. Kalau dia dari pertama nikahnya di pengadilan agama, ya, dia bercerai lewat pengadilan agama. Berpisah dari pengadilan agama. Karena dimulai dari nikahnya seperti itu ya hukumnya ya begitu. Baiklah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin tahu bagaimana rasa tawakal kita agar anak-anak dekat dengan Allah, karena biasanya nasihat orang tua kurang menarik bagi mereka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, apabila kita terlalu sering atau agak terlalu keras ya, jadi ada tangkap lepas istilahnya tuh. Kita terlalu baik juga, lepas begitu aja juga nggak bisa. Jadi sekali-kali kita tegur pelan-pelan, kita ajak, begitu suatu saat kita diam, ajak bercanda, hubungan baik itu. Nah, tapi suatu saat lagi kita bisa disiplin, tegas. Jadi memang susah anak itu kita baik terus, manja terus, juga ada yang malah menjadi tidak mau dengar ya. Nah, kalau kita tekan terus juga ada yang malah lari, menjauh. Jadi ada tangkap lepas itu. Kalau kita lihat dia, kalau maunya dia dengan lembut ya dengan lembut terus, udah baik ya sudah, nggak perlu keras lagi. Tapi kalau
dianya malah tambah nakal lagi, ya keras sedikit, disiplin istilahnya, bukan benci, disiplin. Bisa juga, perhatikan saja. Tapi kalau mencari dari awalnya bisa dengan baik, seperti teman, lembut, ya itu bagus sekali, sampai seterusnya. Kalau juga enggak, ya berunding saja dengan anak itu. Nah, gimana ya, kita ini kan capek kalau gini terus. Ya, gimana kalau kita damai aja deh. Nah, dikasih tahu dengan cara baik, menurut. Ya kita kan enak jadi baik terus. Senyum, kamu senyum, kami senyum, orang tua kan enak. Kan ini orang tua lakukan ini kan karena sayang, untuk membina masa depan kamu lebih baik, kan gitu. Gak mungkin orang tua memberi peraturan yang merugikan. Juga Allah, selalu Allah perintahnya itu mengandung kebaikan, larangannya itu ada bahaya. Gitu makanya di Quran, taatlah kepada Allah, sembahlah Allah, baktilah kepada ayah ibu, taat pada ayah ibu, kan gitu. Nah kitanya juga lihat sambil memperhatikan, sambil membaca, buka mata. Bagaimana sikap anak kita dengan begini, sampai ketemu mana yang lebih baik yang dia suka, kita bisa sendiri, kita pelajari sendiri. Sambil mempelajari, kalau diginiin gini, kalau digini begini, kan gitu. Tapi yang wajib pertama itu dengan lemah lembut dan kasih sayang, sistem diskusi. Pada satu saat ada yang kita harus tegas, ya tegas. Tapi setelah tegas, baikin lagi, gitu loh, tangkap lepas. Mungkin kita sekali-kali agak marah, boleh juga. Tapi setelah itu peluk cium dia. Jadi nggak mau jadi kesel, nggak mau jadi benci gitu. Boleh marah, habis marah, baikin, tangkap, bentuk peluk begitu. Setiap habis marah, kalau kita terlupa marah, setelah itu baikin. Jadi hatinya itu cinta terus kepada ibu bapaknya. Bila ada cinta pada ibu bapaknya, dia akan nurut. Tapi kalau ada benci, itu susah, suka melawan malah. Nah, dijaga jangan sampai anak-anak itu benci. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan kembali. Ustadz, kalau sampai anak kami nanti ada yang LGBT, apakah dosanya kami tanggung? Seperti apakah jenis tanggungannya? Terima kasih. Ya, dari Pak Uji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa saja kalau kita tidak mendidik. Tapi kalau kita sudah mendidik, sudah mengenalkan dia kepada Allah, wahai anak, ini saya ulang-ulang, mudah-mudahan tidak bosan ya. Wahai anakku, sayangku, sadar nak, kamu itu diciptakan oleh Allah. Dia menjamin rezekimu. Dia di perut ibu dia hantarkan lewat pusar. Kau lahir sediakan susu, kau dewasa dibuatkan gigi, dibuatkan beras, dibuatkan terigu, dibuatkan tepung, semuanya Allah ciptakan. Allah itu sayang sama kita, sama kamu juga. Dan kamu bersyukur dilahirkan di sini jadi anak mama, alhamdulillah di negeri Indonesia yang udaranya juga enak, tidak terlalu dingin, salju, ya, bumi yang bagus. Semua kita punya tanah. Di luar negeri orang nggak punya tanah. Di luar tengah dia cuma di apartemen. Semua orang di apartemen nggak punya tanah itu. Nah kalau orang punya rumah ada tanah walaupun 50 meter itu namanya villa. Di Timur Tengah, di Eropa seperti itu. Yang tinggal di apartemen itu orang yang malah yang miskin, nggak punya tanah. Yang punya tanah terus ada rumah, itu villa, itu orang kaya tuh. Nah, alhamdulillah kita biar bagaimanapun ada rumah, tinggal di sini di negeri yang bagus, orangnya juga bagus, gotong royong, ya masyarakat yang gotong royong dari dulu baik, ada kumpul-kumpul. Di negeri lain nggak ada loh seperti kita ini. Ada majelis taklim, kumpul di sana, kumpul di sini, ada meninggal datang lagi, selamatan baca-baca. Masyarakatnya indah betul, selalu kaguyuban bersama-sama itu. Nah, kita jadi kenal Allah, kamu dilahirkan dari keluarga yang kenal Allah. Nah, di situ kita dapat kelebihan nikmat dari Allah. Bersyukur kepadanya. Ya nak ya, dia yang menciptakan, dia segalanya. Nanti hidup kita kan dibikin Tuhan ini bukan untuk tinggal di dunia ini terus. Tinggal di Jakarta terus sampai berapa ribu tahun, ya enggak lah. Nanti kita dipanggil kembali kepada Allah di sana, di surga namanya. Senang, di sana nggak ada kuman, nggak ada bakteri, buah-buahan nggak dibungkus, durian nggak dibungkus, rambutan nggak dibungkus, nggak ada bakteri, nggak ada kuman. Ya, jeruk, saya sampaikan jeruk itu airnya aja bulat dia, bisa kita pegang, durian kita bisa ambil, nggak pakai dibungkus-bungkus. Karena di sana tidak ada bakteri, nggak ada kuman, ikan nggak ada tulangnya, nggak ada kulit, jalan juga, berenang juga, ambil aja. Kapan mau kamu niatkan ikan bakar ya udah terbakar begitu. Nggak ada duanya hidup di sana itu. Kalau di sini mesti diolah, di sana nggak diolah lagi tuh. Kita dimanjain banget di sana. Sudah jadi semua. Kamu anak laki ganteng terus nggak bisa habis, besok ganteng gitu.
Yang wanita cantik-cantik terus nggak berhenti cantiknya. Maka itu harus berpikir persiapan mau hidup di sana, mau cari bahagia di sana, bukan di sini. Di sini yang penting selamat, tidak masuk penjara, meninggal nanti tidak masuk neraka. Itu yang penting. Kalau senang bukan di sini tempatnya. Sana. Kalau orang mau cari senang, mau cari puas, di dunia nggak ada puas, akhir larinya ke narkoba, larinya ke apa itu LGBT, mau cari puas mana ada, nggak ada juga. Di dunia tidak ada puas, semuanya semu. Di sana Tuhan sediakan semua serba indah. Sabar di sini, nggak berapa lama kok ya. Saya udah segini, sebentar lagi udah pindah nih. Sudah siap-siap saya juga. Ya, karena memang sudah waktunya. Hanya ini mungkin bonus masih diperpanjang oleh Allah buat dakwah di Rasil ini, mungkin diperpanjang umurnya. Udah bonus ini tambahan dari Allah. Ya, bersyukurlah kita, insya Allah. Ya. Ya, yang berikut ini di luar konteks, tapi ingin sekali mendapat jawaban, Pak Ustadz. Ada saudara yang hutang 3 juta, lama sekali sudah nggak dibayar. Kami pun masih juga sering bantu, tapi karena kami sekarang sering kekurangan, bagaimana baiknya ya Pak Ustadz? Nggak tega juga kalau nagih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak tega? Kalau dia mampu, ya ditagih. Kita punya piutang, kita harus tagih. Kita tagih dengan cara sopan dan santun. Boleh kasih waktu dan cicil, kredit juga boleh seperti itu. Kalau memang butuh ya. Kalau memang cukup, dia kurang ya mau bebaskan, maafkan ya pahalanya besar juga. Jadi sedekah ya Ustaz? Iya. Kalau mau tagih ya silahkan, Anda punya hak untuk menagih dan meminta ya. Gitu. Baik, ini yang berikutnya dari Ibu Neni. Pertanyaannya adalah, saya masih tetap tidak paham bagaimana orientasi seks bisa berbeda. Kita tumbuh di tempat yang sama. Apa karena pengaruh lingkungan di luar atau apa sih Ustadz? Saya masih tetap bingung. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan terjadi besar-besarannya pada akhir-akhir ini. Ya, pada masa lalu sebelum ada globalisasi tidak banyak, ada langka sekali, jarang. Jadi setelah ada globalisasi, dunia ini menjadi satu. Budaya apa saja, budaya maksiat yang lebih tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa sih yang nggak ngalir ke sini? Ngalir semua. Yang tidak ngalir ke sini teknologi dibendung oleh mereka. Teknologi, administrasi yang canggih, semua yang baik-baik dibendung. Yang ngalir ke sini semua yang merusak. Karena banyak bangsa-bangsa lain yang tidak sudi bangsa lain itu maju. Di sini pembunuh ekonomi kita banyak di negeri ini. Kalau enggak kita udah maju luar biasa. Negeri ini kaya sekali. Tapi apa yang bikin rusak jadi begini? Banyak pembunuh-pembunuh ekonomi baik dari luar maupun dari dalam. Lihat itu petani-petani kita, susah hidupnya. Padahal hasil taninya dijual kita mahal. Kenapa barang bawang diselundupkan dari luar ke sini? Kok bisa lebih murah? Bawang kita kok lebih mahal ya? Tapi petani kita miskin. Tengkulaknya yang kaya. Mafia ekonomi, semua ini pembunuh-pembunuh ekonomi negeri ini. Banyak sekali. Dari dalam negeri maupun dari luar. Semua dibuat nggak karuan. Ya? Nah, kalau memang itu ilegal, bawang itu ditangkap ilegal, dibakar. Ini kan sudah niru buta. Kalau di Eropa dibuang, memang mereka sudah kaya. Dan mereka itu imperialis. Seperti itu. Jadi yang susunya berlebihan dibuang ke laut, apelnya lebih dibuang ke laut. Takut nanti murah kalau dibagi-bagi. Mereka sudah berlebihan. Kita di sini masih susah. Kenapa harus dibakar bawang itu? Hah? Jual saja, nggak jadi rugi. Orang Brebes juga nggak rugi. Datang masih kurang kok bawang ini. Ya dijual atau diapakan. Uangnya diberi kepada orang-orang miskin. Masih banyak orang susah kok. Ada barang-barang bagus dari luar kok yang ilegal itu kenapa mesti dibakar? Kalau kita orang Islam itu haram itu, mubazir. Ciptaan Allah bawang itu, kenapa dibakar? Narkoba boleh dibakar, berbahaya. Bawang selundupan yang lain-lain yang berguna ya jangan dibakar. Dilelang boleh, dibagikan boleh, dijual uangnya kasih orang miskin boleh, itu lebih baik.
Bukan apa yang biasa orang Eropa lakukan kita tiru. Jadi tidak sesuai dong, kita dengan dia beda. Dia buang apel emang udah banyak apelnya, buang susu memang kebanyakan, overproduksi. Dan di sana nggak ada masing-masing nafsi sendiri-sendiri. Dibuang, biarkan aja. Kita nggak bisa tiru yang seperti itu. Beda kondisi, beda. Jadi saya nggak ngerti tentang ekonomi, tapi otak saya mikir itu nggak benar. Itu kan barang berguna bagi masyarakat, kenapa mesti dibakar? Kalau berlebihan dibakar, ini masih kurang. Di Eropa tuh dibakar berlebihan. Di Australia di mana-mana memang hukum dia begitu. Dan dia semua punya kelebihan. Bagian susu Belanda, bagian kentang Jerman, kereta api Jerman yang kita beli dari dia beli dari sini, saling maju. Kita di sini kenapa nggak begitu? Semua bawang cuma di Brebes. Kenapa di daerah lain yang bisa tanam bawang, tanam dong ke Menteri Pertanian tuh. Kalau bawang Brebes mesti dibawa ke Sulawesi, ke Manado, berapa ongkosnya? Sampai sana berapa harganya? Belum lagi ke Irian. Semua mahal di Irian itu. Kenapa nggak bikin bibit di sana? Kalau nggak bisa ya sudah, ganti yang cocok di sana apa. Semua provinsi mempunyai kelebihan-kelebihan. Kemudian nanti sekarang sudah bagus, mau bikin jalan transport yang bagus supaya barang-barang itu tidak mahal. Kenapa nggak berpikirnya seperti itu? Nggak boleh dibakar itu bawang itu. Nanti kalau sudah berlebihan produksi bawang di Indonesia baru, itu pun nggak boleh dibakar. Kirim kasih ke negeri yang miskin, yang nggak punya bawang. Begitu hidup bermanfaat. Akal ini pembanding, bukan untuk niru. Bisa tahu mana benar mana salah, gunakan akal yang baik. Saya nggak sekolah ekonomi, nggak ngerti saya, tapi akal saya nggak nerima kalau itu dibakar. Kalau narkoba dibakar memang baik. Akal saya nerima kalau negara barat itu berlebihan, memang sudah kaya dia. Dan ada departemen sosial, orang nganggur pun digaji dari sosial, bukan dari kerja. Orang tidak masuk kerja, 1 jam dia telat, itu yang bayar departemen sosial, bukan perusahaan. Jadi perusahaan tidak rugi. Departemen sosial, orang yang bekerja itu digajinya dipotong. Jadi yang bekerja menafkahi yang tidak bekerja, yang sehat bekerja menafkahi yang sakit. Seperti kita BPJS, bagus itu BPJS tuh. Bagus itu, tolong menolong itu sama dengan ajaran zakat sebenarnya. Dipotong uangnya semua ini, yang sehat nggak menyesal, masa saya sudah bayar BPJS nggak sakit-sakit, ya enggak lah, alhamdulillah sehat, uangnya bisa dibantu orang miskin, niat sedekah saja itu. Begitu, kita punya akal, tahu mana baik mana buruk. Insya Allah. Baik Ustadz, waktu kita habis, kita akhiri kebersamaan di sore hari ini dengan rangkuman penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita lihat pelajaran kita lama ini, beberapa tahun yang sudah lewat, semua dasarnya itu belajarlah mencintai, itu saja, belajarlah mencintai. Dengan cinta Allah kita akan berbuat soleh kepada hamba Allah. Dengan cinta Rasulullah juga kita akan mengamalkan ajarannya. Dengan cinta tanah air kita akan berbuat baik di negeri ini. Insya Allah tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang berpikir untuk kepentingan pribadi, tapi dia penting untuk dirinya juga, bangsa ini tidak dikorbankan, kan begitu. Itu semua dasarnya cinta. Mimpin rumah tangga juga tanpa cinta, sedikit saja cinta sudah bagus. Tidak 100%, ada punya 50%, 30% sudah baik itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, neraka rumah tangga jadinya. Jadi mawaddah warahmah itu nggak turun dari langit. Kita masukkan di hati kita sendiri, kita ciptakan, kita bikin, nanti Allah tambah. Kalau kita sudah mulai buka hati ini, mau nerima yang baik, mau nerima kasih saya, Allah akan bimbing, Allah akan beri tambah di hati kita. Kita harus mulai dulu melakukannya. Insya Allah gini, pendengar sekalian, tanamlah cinta di hati. Cinta ke Allah, cinta Rasul, cinta keluarga, cinta tetangga, cinta famili, cinta tanah air, cinta bangsa. Itulah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu akan menjadi kesayangan Allah. Allah menyayangi orang yang menyayangi lagi. Allah menyayangi orang yang memberi manfaat kepada manusia lain. Ajaran Islam di situ sebenarnya. Nilainya tinggi itu. Bersosialisasi dengan masyarakat dengan berbuat baik. Anak-anak diajari, apa nak yang akan kau buat kebaikan yang sesuai dengan ajaran Allah dan menyenangkan Rasulnya. Kebaikan apa yang kau tinggalkan di bumi Indonesia ini nanti? Apa yang mau kau ciptakan untuk negeri ini? Bikin mesin-mesin perang, bikin mesin-mesin produksi, bikin segala macam percobaan, menemukan seperti itu. Kita harus lebih maju daripada yang lain. Itu
Harus anak-anak bangsa harus niat punya seperti itu. Ya, jangan sebaliknya. Aku mau duduk di jabatan ini, berapa aku bisa ambil uang nanti? Mau beli ini, astagfirullahaladzim. Belum apa sudah niat jahat seperti itu. Pasang di hati ini niat baik. Allah akan berkahi kita semua. Dan ingat, kita bertanggung jawab. Tadi ibu bertanya, ibu kalau sudah ajar anak itu, ibu nggak bertanggung jawab. Dosa dia sendiri. Tapi kalau ibu bisa didik dengan baik, itu lebih baik. Ya, kita inginkan yang akan datang generasi sekarang jauh lebih baik. Yang akan datang generasi yang bertakwa, generasi yang cerdas, yang bisa berproduksi, yang bisa menciptakan pengetahuan, bisa menciptakan produk-produk yang bermanfaat. Negeri besar ini, umat besar ini, insya Allah bisa menjadi bangsa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka mata, buka hati, dan jangan berhenti mencintai hamba-hamba Allah yang mencintai Allah sehingga kita menggapai cintanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.